Di pagi yang cerah di kota Kyoto, seorang pelajar yang bernama Hakata bangun tidur kesiangan. Menyadari hal itu, ia pun segera bergegas untuk berangkat ke sekolah menaiki sepeda. Di saat dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan temannya yang telah bekerja sebagai penyanyi kafe yang bernama Kohei. Tampak ia sedang akan pergi bekerja. Di hari itu, Hakata mengajak Kohei untuk pergi ke sekolah bersama. Namun Kohei menolaknya karena ia lebih memilih untuk mengutamakan bekerja. Kohei malah menyuruh Hakata untuk sesekali melihatnya perform di kafe Karasuma Marutamachi. Hakata kurang berminat dan ia pun segera mengayuh sepedanya kembali. Namun tiba-tiba ia jadi berubah pikiran. Ia memutuskan untuk melihat Kohei perform. Dengan membayar sebesar 1.800 yen, akhirnya Hakata bisa melihat temannya itu saat tampil bernyanyi di kafe itu. Seusai itu, Kohei senang akhirnya Hakata mau melihat dirinya perform saat bernyanyi. Setelah itu, mereka berdua nongkrong santuy di sebuah sungai yang jernih. Hakata merasa Kohei merupakan orang yang beruntung karena memiliki bakat dalam bermusik. Sesaat kemudian, mereka berdua jadi mulai memikirkan kehidupan masa depan mereka berdua masing-masing. Sepulang dari sana, Hakata dipergoki seorang teman perempuan sekelasnya yang bernama Tachibana. Tachibana menyayangkan Hakata karena bolos dalam tryout simulasi ujian kenaikan kelas di hari itu. Namun Tachibana menawarkan kepada Hakata untuk meminjamkannya ujian serta jawaban tryout miliknya. Tachibana menyuruh Hakata untuk tidak bolos lagi esok hari. Dan di keesokan harinya, Hakata sudah tak bolos lagi. Namun ia menyayangkan Kohei yang masih tetap bolos karena bekerja di kafe itu. Sementara itu, kafe di mana Kohei bekerja terpaksa ditutup karena peminatnya jadi semakin sepi. Dan Kohei terpaksa diberhentikan oleh bosnya karena kafe itu akan tutup pada musim panas yang akan datang. Bosnya itu menyarankan Kohei untuk pindah kota dan mencari pekerjaan di kafe yang lain. Bos kafe itu yakin Kohei akan segera mendapatkan pekerjaan di kafe lain mengingat dirinya memiliki suara bernyanyi yang sangat bagus. Kabar mengenai Kohei yang telah pergi dari Kyoto telah diketahui oleh Hakata. Ia sedih kehilangan salah satu teman dekatnya itu. Sementara itu, Tachibana bersama ibunya tampak sedang menyaksikan sebuah api unggun yang besar yang terlihat jelas dari rumahnya sambil meminum sake. Setelah itu, Tachibana pergi menemui Hakata untuk berbagi sake dengannya. Hakata jadi berpikir dirinya berkebalikan dengan Kohei yang tampaknya akan selalu berada di Kyoto karena dirinya merasa sangat nyaman di kota itu. Apalagi dirinya juga diam-diam mulai senang bisa bertemu dengan Tachibana setiap hari. Musim panas telah tiba. Hakata memutuskan untuk mengisi liburan musim panas dengan menghafal kata bahasa Inggris sampai 1000 kosakata. Hakata melakukan kegiatan itu sendirian di ruang kelas. Ia sengaja melakukannya agar dirinya tidak berdiam mulu di kamar serta menghindari godaan bermain game dan membaca manga. Terlebih, ia melakukan itu agar dirinya bisa lebih siap menghadapi ujian kenaikan kelas mata pelajaran bahasa Inggris yang akan datang. Kegiatan Hakata di akhir liburan musim panas itu akhirnya diketahui oleh Tachibana saat Tachibana ingin mengambil shuttlecock yang terlempar di ruang kelas. Tachibana sangat senang melihat Hakata yang termotivasi untuk giat belajar. Hakata jadi sedikit merasa canggung, kemudian ia menyemangati Tachibana yang sedang bermain badminton bersama teman-temannya itu. Dan di malam harinya, Tachibana memergoki ayahnya yang terlalu banyak minum di toko ibu Hakata. Tachibana pun segera mengajaknya untuk pulang. Ibu Hakata jadi menanyai kepada Tachibana mengenai keberadaan Hakata yang jarang pulang ke rumah. Untuk itu akhirnya Tachibana mencoba untuk membantu ibunya dengan mencari Hakata itu agar tidak khawatir lagi. Tachibana menebak Hakata masih belajar di ruang kelas. Dan ternyata benar, Tachibana berhasil menemui Hakata di kelas. Tachibana merasa takut karena seluruh ruangan sekolah telah dimatikan lampunya. Tachibana segera mengajak Hakata untuk pulang. Namun tak lama kemudian mereka berdua mendengar langkah kaki satpam sekolah yang sedang berpatroli. Hakata mengajak Tachibana untuk bersembunyi dulu agar satpam sekolah itu tidak mengira yang tidak-tidak karena hanya mereka berdua yang sedang berada di ruang kelas. Tiba-tiba Hakata merasa ingin ke kamar mandi. Ia pun menyuruh Tachibana untuk tidak kemana-mana. Sehabis ke kamar mandi, Hakata lupa menutup resleting celananya. Tachibana langsung menertawakan hal itu. Hakata jadi agak merasa malu dibuatnya. Kemudian ketika mendengar langkah satpam yang terdengar semakin mendekat,
Hakata segera mengajak Tachibana untuk berpindah tempat bersembunyi. Setelah merasa satpam sekolah telah menjauh, Hakata mengajak Tachibana untuk keluar dari persembunyian lalu pulang. Namun secara tak sengaja Hakata melihat bulan purnama di malam itu. Hakata langsung terkesima melihatnya. Begitupun Tachibana, ia juga langsung dibuat kagum karenanya. Hakata nyeletuk bahwa dirinya bisa-bisa akan bertemu alien di malam itu. Tachibana hanya bisa menertawai perkataan Hakata itu. Hakata benar-benar memahami keindahan bulan yang merupakan salah satu bintang pembentuk galaksi Bima Sakti di malam itu. Untuk sementara waktu mereka berdua berdiam diri tanpa kata karena nyaman melihat bulan purnama itu. Selain itu Hakata benar-benar merasa sangat nyaman ketika berada di dekat Tachibana. Lalu Hakata pun mulai mengajak Tachibana untuk segera pulang. Lalu saat Hakata mengulurkan tangan kepada Tachibana, tiba-tiba tangan Hakata mengeluarkan sedikit aliran listrik yang membuat Tachibana langsung kaget. Sepertinya hal itu biasa terjadi pada beberapa orang. Saat dalam perjalanan pulang bersama Tachibana, perasaan Hakata kembali sangat gembira. Begitu juga Tachibana, ia juga merasa senang berada di dekat Hakata. Keesokan harinya sepulang sekolah, Hakata tampak sangat lesu. Saat Hakata ditanyai oleh Tachibana, Hakata menuturkan bahwa dirinya capek karena dirinya baru saja disuruh membantu guru untuk memindahkan sebuah almari. Mendengar hal itu, Tachibana bisa memahami. Tachibana mengingatkan Hakata untuk terus rajin belajar kosakata bahasa Inggris agar saat ujian kelulusan sekolah nanti bisa daftar di perguruan tinggi unggulan yang sama. Jika tidak, maka dirinya sudah tidak akan bisa saling bertemu lagi. Lalu tak lama kemudian seorang murid yang cukup arogan yang bernama Kojima mengganggu kebersamaan mereka berdua. Hakata dan Tachibana pun segera menjauhinya. Namun Kojima masih saja terus mengganggu. Bahkan Kojima ngeledekin Hakata untuk segera mengembalikan kaset CD dewasa yang telah ia pinjam darinya. Mendengar hal itu, Hakata dan Tachibana jadi ilfil, kemudian segera menjauh pergi lagi dari Kojima. Tachibana tampak sangat kesal dengan orang seperti itu. Ia juga kecewa kepada Hakata kenapa tidak menonjok Kojima secara langsung saat dirinya diledekin. Saat tiba di rumah, Hakata jadi merasa rendah diri diledekin seperti tadi di saat bersama Tachibana. Dirinya merasa bukanlah pria yang kuat dan gagah. Bahkan saat ibunya memanggil untuk makan siang, Hakata pun jadi langsung tidak selera. Kemudian tiba-tiba ayah Hakata masuk ke kamar Hakata. Ayah Hakata mencoba untuk menawari rokok kepada Hakata. Hakata pun tanpa ragu segera ingin mencobanya. Namun ayah Hakata tak jadi memberinya rokok dan menasihati dengan nada tinggi untuk tidak merokok, karena Hakata masihlah seorang pelajar. Dan di keesokan harinya sepulang sekolah di saat hujan deras, Hakata melihat Kojima yang tampak sedang membuli seorang siswa yang sedang memakai payung. Ia pun segera lari ke tempat lain agar tidak bertemu lagi dengannya. Namun saat ia berhenti di bawah sebuah pohon, ia malah teringat akan cerita ayahnya yang berani berkelahi dengan seorang yakuza demi menyelamatkan ibunya dulu. Mengingat hal itu, Hakata jadi menguatkan tekadnya. Ia segera berlari mencari Kojima lalu menantangnya berkelahi. Kojima agak kaget mendengar hal itu. Namun ia malah tampak sangat bersemangat jika harus berkelahi. Namun Kojima memutuskan untuk berhenti karena tampak Hakata masih belum niat total dalam berkelahi. Setelah itu ia pergi begitu saja. Tak lama kemudian Tachibana menghampiri Hakata. Ternyata sedari tadi Tachibana telah melihat Hakata berkelahi dari kejauhan. Hakata jadi agak merasa malu dibuatnya. Namun Tachibana merasa sangat bangga kepada Hakata yang telah secara gentle berani menantang Kojima berkelahi atas ledekan kemarin. Untuk mengapresiasi itu, Tachibana menggandeng tangan Hakata, seolah Tachibana ingin menunjukkan perasaan sukanya kepada Hakata. Setibanya di rumah lagi, Hakata langsung ditanyai oleh ayahnya mengenai luka lebam di wajahnya. Hakata langsung berbicara jujur bahwa dirinya baru saja berkelahi dengan temannya. Mendengar hal itu, bukannya marah menasehati, ayah Hakata itu malah tersenyum kecil. Sepertinya ia malah bangga kepada anak laki-lakinya itu karena bisa memiliki sifat keberanian seperti dirinya pada waktu muda dulu. Kemudian tiba-tiba ayah Hakata mengajari untuk mulai latihan bekerja. Ayah Hakata mengajarkan pekerjaan kesehariannya yang berprofesi sebagai perias patung mini dengan menggunakan benang emas. Hakata tampak cukup berminat dengan hal itu. Di pelatihan pertamanya itu, Hakata merasa sangat kesulitan karena pekerjaan itu membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Bagaimana tidak, ketika mulai menghias menggunakan benang,
Keadaan badan harus rileks tanpa menahan nafas sama sekali. Waktu telah berlalu. Ketika di liburan selanjutnya, Tachibana yang mulai terang-terangan suka kepada Hakata itu mengajak untuk makan bersama. Hakata yang bangun kesiangan itu dapat celoteh dari Tachibana karena telah menunggu 1 jam. Untuk itu Tachibana menyuruh Hakata untuk mentraktirnya di hari itu. Dan film pun berakhir.